di mimbar ini adalah gara-gara satu ceker yang saya panasi hampir saja membakar rumah. Pada pagi hari ini saya akan menggenapi janji saya di Selasa kemarin. Saya sudah berjanji kalau saya mau bersaksi pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau menyaksikan betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa, dan sekali lagi saya sampaikan perkataan firman Tuhan itu dahsyat. Karena saya selamat itu juga karena perkataan firman Tuhan. Tepatnya hari Kamis tanggal 12 November sekitar jam 10-an saya di rumah sendiri. Karena memang saya itu rumah tangga murni ya, jadi saya di rumah sendiri. Pada saat itu saya habis lihat dengan Bu Sugeng, saya sharing tentang apa yang kita alami ketika kita mengiring Tuhan dan ketika kita mau dibawa naik. Ya pastinya ada kuasa lain yang tidak terima. Saya beanan selesai beanan, saya itu punya klempon makanan lagi gitu ya. Karena pernah saya itu dipesan sama anak saya, "Mak, nanti kalau ada orang jual klempon nanti dibeliin." Kebetulan yang tukang belanja lewat di depan rumah itu bawa nawari gitu, "Bu, katanya pesan klempon gitu." Kebetulan ada, saya beli gitu. Karena yang pesan nggak di rumah saat itu baru pergi, ya sudah, telepon, pikir ya udah nanti saya makan. Singkat cerita begini, setelah saya lianan dengan Bu Sugeng, saya ambillah telepon itu. Saya ambil, saya buka, straplessnya saya ambil karena kalau urusan buka makanan ada straplessnya itu Pak Bowo yang protektif banget gitu, karena memang itu bahaya. Jadi sudah saya lepas itu straplessnya, saya buang, saya ambil tusuk gigi. Saya ambil satu, saya punya. Pada saat saya punya tidak terjadi apa-apa, saya tidak merasakan ada sesuatu yang maksudnya yang mengganggu sehingga saya punya. Tapi setelah saya telan, belum seluruhnya ketelan, tapi di pangkal lidah saya itu ada sesuatu yang saya rasa langsung nyeri gitu. Waduh, apa ini? Terus saya terlintas, waduh, jangan-jangan ini strapless kayak gitu, jangan-jangan. Tapi tadi ketika saya punya itu tidak merasakan bahwa ada benda yang mengganggu kayak gitu. Tapi begitu saya mau telan, rasanya nggak sekerang gitu. Saya sudah, waduh, pikirannya saya kemana-mana, dan kekhawatiran saya mungkin hampir sama dengan kekhawatiran Mas Danu dan Mbak Kris. Kalau Mas Danu sama Mbak Kris, cucu nulari, bojoku cucu nulari orang tuaku kayak gitu. Kalau saya enggak. Kalau sampai ini strapless ketelan, masuk usus, habislah saya. Karena kan saya pernah dengar cerita itu strapless masuk ke lambung sehingga tidak bisa dicerna, sehingga sampai karat, terus akhirnya ususnya dipotong. Saya pikirannya ke sana, khawatir sampai sebetulnya, waduh, rumah sakit gigit dan sebagainya, ada rasa khawatir di sana. Saya tidak pernah cerita sama suami pun, saya juga tidak pernah cerita sampai dengan hari Jumat itu. Kalau Mbak Vero nanya, saya tidak cerita. Dan saya ketika ada sesuatu yang merasa tidak nyaman di tenggorokan saya, itu apa itu namanya, klempon, itu langsung saya muntahkan. Ternyata sudah bercampur dengan darah. Karena kan itu mungkin benda itu sudah masuk di kanan kiri mungkin ya, kayak gitu. Terus begitu terasa itu saya berusaha untuk tidak nelan ludah. Karena saya takut gini, saya nelan ludah itu barang ikut masuk, pastinya kan ikut kayak gitu. Saya berusaha untuk tidak nelan ludah. Saya bagaimana caranya untuk bisa mengeluarkan ini, tapi susah sekali. Saya berusaha untuk batuk-batuk, tidak bisa.
Saya sampai lucu lagi, saya bagaimana caranya supaya saya bisa bersin. Mungkin dengan bersin bisa keluar itu. Mas Bena tidak usah ketawa ya, Steve juga tidak boleh ketawa. Ya gitu. Saya berusaha sekuat tenaga saya, semampu saya untuk saya bisa mengeluarkan benda itu. Tapi tidak bisa. Cuma satu pujian yang muncul. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, itu saja yang muncul. Saya tidak bisa ngomong karena saya takut kalau ngomong nyanyi. Nah, kalau masuk ya, itu pikiran saya, kekhawatiran saya cuma gini. Itu saya batin, pujian itu saya sungguh-sungguh saya nyanyikan dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Dan saya cuma berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan masih pakai hambamu untuk menjadi alatmu, mbuh piye caramu Tuhan keluarkan benda ini dari tubuh hambamu. Cuma itu. Dan pujian itu terus selagi saya berusaha untuk bisa mengeluarkan benda ini saya tekan ini. Di sini saya tekan, jangan sampai itu benda ini benar-benar bisa turun kayak gitu. Saya berusaha untuk tidak telan mudah sebisa mungkin, tapi puji Tuhan memang benar-benar sampai tidak bisa saya memang benar-benar saya tidak telan mudah bisa. Itu karena Tuhan juga. Pujian itu muncul dan saya masih tanya di dalam hati, Tuhan, kasih ayatnya di mana? Pujian ini ayatnya di mana Tuhan? Masih ngeyel ya, wis loro, isih ngeyel kayak gitu. Saya ambil sesuatu yang positif bagi saya. Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya, ya saya harus saksikan itu. Saya harus saksikan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, bahwa di dalam pujian ada kuasa yang besar. Karena pujian ini adalah firman Tuhan yang kita nyanyikan, firman Tuhan yang kita lakukan. Dan itu pujian saya terus ulang-ulang, cuma remnya ada. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita. Itu saja yang saya ulang-ulang dalam hati. Sekitar 1 jam saya di kamar mandi itu lama banget, mungkin air setengah bak habis untuk saya memakai kemul bagaimana, karena darah kan terus keluar, karena ini belum bisa keluar, belum bisa. Jadi setiap ludah darah, setiap ludah darah. Saya cuma gini, Tuhan, pokoknya ya caramu, ini harus keluar. Tidak tahu bagaimana caranya, di tengah-tengah perjuangan saya Tuhan bekerja. Saya imani firman Tuhan itu ya dan amin. Pujian itu ada kuasa. Saya imani benar-benar itu. Saya sampai berusaha, saya ini pakai jari, siapa tahu saya bisa muntah terus itu keluar. Tidak bisa juga. Masih begitu saya ini, masih saja nyangkut di sini saja. Aduh Tuhan, wis sembuh. Aku tidak tahu, tapi luar biasa Tuhan. Tuhan pakai cara yang saya juga tidak mengerti. Ya caranya antara batuk dengan bersin, itu benda keluar bersama dengan darah. Jadi langsung keluar gitu, tapi saya tidak mau pusing itu benda apa, karena sudah keluar ya sudah. Begitu itu darah nyemprot kayak gitu, terus saya kebiur pakai air kan kayak gitu. Saya katakan ya sejak tadi saya sudah ini, begitu terakhir itu bisa rasanya plong kayak gitu, terus saya sudah berani untuk coba pelan-pelan telan ludah. Pelan-pelan saya telan ludah. Sakit tidak ya? Sudah rasa nyeri dan yang ganjel di dalam tenggorokan saya ternyata sudah tidak ada. Dan saya percaya, saya tidak mau cari tahu itu apa yang nyangkut, namun yang saya bersyukur pertolongan Tuhan itu dahsyat, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi saya tidak menelan bedanya, seharusnya tidak saya telan, dan saya tidak harus pergi rumah sakit karena gara-gara menelan sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam perut, ya gara-gara telepon. Kan tidak lucu ya, Bu Hati dipanggil Tuhan gara-gara makan satu telepon. Aduh, memalukan banget gitu. Tapi Tuhan tidak akan melakukan itu, dan saya percaya ketika saya suruh mengalami sesuatu, saya tidak berpikir yang negatif, saya berpikir yang positif, supaya saya bisa
dirasakan Mas Danu, seperti apa yang dirasakan Mbak Kris, kekhawatiran yang ada ketika kita ada di dalam kondisi sakit, yang rasanya nanti piye orang-orang sekitarku kalau tertular. Saya bukan khawatir untuk nulari, karena tidak mungkin nulari ya. Saya khawatir nanti kalau sampai masuk rumah sakit, usus saya terus nanti bermasalah piye gitu, duitnya sopo gitu. Tapi Tuhan luar biasa. Satu ujian oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, itu yang memenangkan saya. Perkataan firman Tuhan yang kita hidupi maka akan jadi satu daging, dan itu akan jadi kenyataan di dalam hidup kita. Itu yang paling penting pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya saksikan ini supaya apa ya? Ya kita semua percaya. Kita semuanya percaya. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, apapun kondisinya, yang kita harus terima, kita harus hidupi, karena firman Tuhan itu adalah suara Allah sendiri. Kita hidupi supaya menjadi rema di dalam hidup kita, dan kita mengalami firman itu. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau dulu gara-gara satu ceker Tuhan luputkan rumah saya tidak jadi terbakar karena taruh hero di rumah. Biasanya dia yang berangkat ke gereja duluan, tapi saat itu dia yang tinggal di rumah berangkat paling akhir. Kalau kemarin telepon, Tuhan pakai saya untuk saya bisa bersaksi menyaksikan cinta Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu buat kita semua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi ya. Dimana hari ini minggu keempat ya, bulan November. 2 minggu lagi sudah masuk ke Desember ya. Jadi memang amazing, cepet banget ya. Gak kerasa tiba-tiba kita sudah di penghujung tahun ya. Dan hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu keluarga yang kuat ya. Tema bulan ini bicara tentang keluarga, dan hari ini kita bicara tentang keluarga yang kuat ya. Pasti kalau kita bicara keluarga yang kuat, bagaimana jadi keluarga yang kuat ya, saya kira perpaduan ya, dari mulai minggu kedua dan ketiga itu bisa digabung ya. Bagaimana dalam sebuah keluarga harus ada menghormati, betul ya, ada pujian, itu juga harus diterapkan. Tentunya keluarga disadari bahwa keluarga adalah diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan, itu pun membuat keluarga kuat ya. Karena itu saya tidak bicara masalah itu. Kalau ada yang bilang keluarga yang kuat didasari oleh kasih kepada Kristus, saya juga mengamini itu, dan saya yakin teman-teman sudah tahu ya bagaimana Roma 12 mengatakan bahwa kita ini satu tubuh ya, di mana kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika kita jadi satu tubuh tentu menjadi kuat ya. Karena itu hari ini kita mau belajar satu hal yang lain dari 2 minggu yang lain ya, iyalah ya. Kita mau belajar dari, coba perhatikan Pengkhotbah 4 ayat 12. Jadi keluarga di sini konteksnya tidak hanya family ya, dalam arti kata keluarga inti, orang tua dan anak. Karena akhir-akhir ini saya melihat perlu juga menyampaikan konteks keluarga dalam lingkup yang lebih luas. Kalau dalam lingkup gereja kita sudah biasa, tetapi juga kita mau belajar dalam lingkup bernegara ya. Karena dalam bernegara kita juga sebetulnya sebuah keluarga, betul ya? Kita sebetulnya keluarga juga dalam bernegara. Nah, coba perhatikan Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 ya.
Pengkhotbah itu ada di perjanjian lama. Ya, oke. Pengkhotbah 4, oh sudah muncul. Terima kasih Mbak Eni, luar biasa ya. Selamat datang Mas Riki ya. Pengkhotbah 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan ya. Jadi ini adalah bahasa Alkitab untuk bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cerai kawin lagi ya. Aldo ya. Jadi Pengkhotbah 4 ayat 12 ini sebetulnya bahasa Alkitab untuk bicara tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau 2 orang dapat dialahkan, bisa dilengkungkan, tetapi kalau 3 lembar tidak mudah diputuskan ya. Apalagi 30 lembar ya. Apalagi 300 lembar, tentu jauh lebih sulit untuk diputuskan, untuk dihancurkan. Atau bicara tentang kuat ya, bicara tentang kuat. Ada satu tokoh, bukan satu tokoh ya, satu kelompok yang kita bisa ambil hikmahnya, walaupun kelompok itu negatif ya, walaupun kelompok itu negatif, walaupun kelompok itu menjadi apa ya, selalu menjadi tumpuan atau rujukan untuk segala sesuatu yang negatif, tapi rupanya kelompok ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari, dan sesuatu itu baik. Saya tidak bicara tentang satu tokoh yang baru pulang dari luar negeri ya, enggak ya. Saya bicara tentang yang lain ya, walaupun itu lagi viral sekarang, tapi kita bukan bicara kelompok itu. Kita bicara tentang Lukas 11 ayat yang ke ya mulai 15 boleh lah ya. Lukas 11 ayat 15, ceritanya begini, Tuhan Yesus mengusir setan ya. Nah, kelompok yang saya maksud adalah setan ya. Jadi setan ini satu kelompok, ada banyak di dalam golongan ini ya. Bahkan legion saja ada ribuan setan yang ada di dalam satu orang ya. Jadi setan ini banyak, satu kelompok besar gitu ya. Lukas 11 ayat 15, setelah Tuhan Yesus mengusir setan, ini yang terjadi. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, dedengkotnya setan, pemimpinnya setan gitu ya. Ayat 16, ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh ya. Tuhan Yesus bicara bahwa nggak mungkin dia mengusir setan dengan kuasa setan. Kalau itu terjadi, maka setan ini terpecah belah. Jadi satu hal yang kita bisa ambil kesimpulan, rupanya setan ini dari dulu sampai sekarang tetap eksis gara-gara mereka bersatu. Betul nggak? Ya. Jadi kita bisa belajar dari kelompok gigi mancung ini ya, kelompok lepet ya, semongko jerene Aldo ya dan teman-teman yang lain ya, bahwa kelompok ini bisa eksis ribuan tahun, dari zaman Adam sudah ada sampai sekarang tetap ada. Rupanya kuncinya salah satunya adalah mereka tidak terpecah-pecah. Ini nggak bicara tentang satu komunitas yang didasari oleh kasih Kristus, enggak ya, enggak, ini setan, ini bicara setan ya. Mereka tidak didasari atas
kasih Kristus, mereka tidak didasari oleh cinta kasih, mereka tidak didasari oleh banyak hal yang baik, tetapi dengan persatuan mereka bisa lakukan hal yang luar biasa. Apalagi keluarga yang didasari oleh kasih Kristus, dibentuk oleh Yesus Kristus, diciptakan oleh Allah sendiri, plus persatuan. Luar biasa. Ya kan? Betul kan? Karena itu kita mau belajar apa sih hal-hal yang membuat perpecahan, baik itu dalam lingkup keluarga, lingkup gereja, bahkan lingkup yang lebih besar, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, coba perhatikan Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Saya mengutip khotbah dari Mbak Kris, ya, yaitu istri dari Mas Firman, ya. Kapan-kapan lah saya mengutip khotbahnya Mas Firman yang viral kemarin, ya. Tapi saat ini saya mengutip khotbahnya Mbak Kris dulu, ya. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ingat tadi ayat 34 berkata bahwa mata, kalau mata kita terang, mata kita baik, maka tubuh kita terang, tubuh kita baik. Apakah ini bicara tentang mata? Berarti dia motornya pijat, tubuhnya pijat, ngono kan? Nek matane katarak, berarti tubuhnya katarak ya ora lah. Itu apakah kalau matanya buta, tubuhnya gelap? Enggak, tentu bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan di mata ini adalah cara pandang. Cara pandang ini bicara begini. Ada banyak orang ketika mereka sudah memasang kacamata negatif, maka semua yang dilihat negatif. Saya masih ingat beberapa tahun, mungkin 20 tahun yang lalu, ketika saya masih SMA atau SMA kayaknya, atau SMP, ya saya lupa karena saya belum bisa nyetir mobil. Seingat saya begitu. Saya pergi dengan keluarga. Ayah saya yang mengendarai mobil. Dan ayah saya mengeluh tentang, aduh kok banyak kabut ya, cahayanya kurang ya. Mengeluh tentang itu. Ternyata kaca depan mobil itu kotor sekali. Ketika wipernya dinyalakan dan air membilasnya, ayah saya baru, ternyata yang burem itu adalah kacanya. Tahu sudah ya. Ada juga yang mengatakan bahwa saya pernah lihat di WhatsApp, mungkin teman-teman juga pernah, ada satu orang motivator yang berkata bahwa ada orang yang tipe lalat dan ada orang yang tipe lebah. Tipe lalat, dimanapun dia berada, yang dicari sampah. Betul ya? Tipe lalat, dimanapun dia berada, yang dicari sampah. Walaupun dia ada di kebun bunga, di taman bunga, yang dicari sampah. Tapi ada orang yang tipe lebah, di mana yang dicari adalah bunga. Betul ya? Karena dia mau ambil madunya, mau dia ditaruh di Bandar Gebang ya. Kalau di sini kita apa? Jati Barang ya. Kita punya tempat pembuangan akhir ya.
ditaruh di sana, lebah akan mencari bunga. Walaupun ditumpukan sampah, dia hanya lihat satu bunga, dia nggak akan mencelok ke sampah, dia akan mencelok ke bunga. Ya. Tapi kalau lebah, kalau lalat di kebun bunga yang luar biasa indah, dia akan nemplok di sampah. Ini bicara tentang bagaimana kita melihat di dalam kita berkeluarga. Semakin lama, ingat kalau di awal-awal suami istri everything is good, semuanya indah. Tapi begitu jalan 10 tahun, 15 tahun, anak-anak yang tadinya kecil, imut, lucu kayak Feli, mulai jadi besar seperti Ado. Itu big difference ya. Ya, mungkin Pak Marno, mumpung Pak Marno nggak ada ya. Ya, Pak Marno ketika lihat Ado yang lucu imut, saya lihat fotonya Ado sama Febri berdua, nggak tahu umur berapa itu. Ya, itu imut banget. Itu kalau saya foto bareng mereka mau banget. Kalau sekarang ogah. Tahu ya? Jadi ketika dulu kecil imut, lucu banget, tapi begitu besar. Salomo bilang bahwa besi menajamkan besi, kan? Mau nggak mau dalam keluarga ada gesekan. Sometimes gesekan itu tidak membuat tambah ruci, tapi membuat kerusakan di beberapa tempat. Dan itu menyebabkan apa? Kita nggak bisa lagi melihat yang baik. Kita melihat suami kita yang kita lihat yang jelek. Saya mau tanya, suami ada jeleknya nggak? Ada? Ada? Bu Darto ada suami jeleknya nggak? Ada? Oh, ada. Pak Kira nggak ada loh Bu. Ya, ternyata menurut pengakuannya Bu Darto, Pak Darto itu ada jeleknya loh. Ada jeleknya. Tapi saya pikir, ya iyalah. Semua kita pasti ada sisi jeleknya, setuju gak? Ya, Marcel bukan anak yang sempurna, maaf ya, betul nggak? Pasti Marcel ada salahnya. Apalagi setelah sekian tahun berkumpul, papa mama jadi tahu Marcel itu plusnya di mana, minusnya di mana. Kalau masih kecil, masih imut kayak Feli tadi, belum. Begitu sudah se-Marcel, sudah se-Aldo, apalagi se-Alvia, berat ya. Semakin kelihatan. Tetapi permasalahannya, apakah kita mau melihat yang baik atau yang buruk? Ya? Kita mau pakai matanya lalat atau matanya lebah? Kalau engkau pengen anakmu sempurna, saya khawatir itu bukan anakmu. Kenapa? Lah kue rasa sempurna gitu. Benar ya? Kalau engkau pengen istrimu sempurna, nyuwun sewu, istrimu kalau sempurna ya nggak mau sama kamu. Betul ya? Ya? Betul kan? Ya? Kalau istrimu sempurna, Pak Bowo, kalau Bu Harti sempurna, yakin nggak mau sama Pak Bowo. Loh, karena ketidaksempurnaan kita lah, ya. Karena ketidaksempurnaan kita lah, maka pasangan kita bisa menerima kita. Bukan? Kalau enggak bagaimana? Anak-anak juga sama, ketika kau memandang orang tuamu, sudahlah. Kalau Anda bilang, bapakku tuh begini, bapakku begitu, begitu. Rena tak cerita nih, piye bapakku. Anda nggak tahu, gitu kan? Tak ceritain bapakku seperti apa, ya kan? Tapi masalahnya bukan apakah ayah kita sempurna atau tidak, bukan itu masalahnya. Tetapi bagaimana kita mau melihat yang jelek atau yang baik. Kalau mata kita itu baik, semua yang kita lihat baik. Tapi kalau kita udah pakai kacamata yang negatif, anak saya tuh nggak mungkin bertobat.
baru mau doain. Mau doain anaknya saja, ibunya sudah bilang, udahlah Pak Pendeta, nggak usah, kenapa anak saya itu nggak mungkin bertobat, gitu. Udah terlalu dia nggak mungkin bertobat, sudah nggak usah didoain, percuma. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Artinya dia hanya melihat dari ketidaksempurnaan. Betul nggak? Akhir-akhir ini kan ada juga itu. Yang baru datang sudah maki-maki, ya. Baru datang sudah, semua dimarahin, semuanya di mata dia nggak sempurna. Jokowi bodoh lah, siapa bodoh lah, semua salah, polisi salah, TNI salah, sing bener dia tok, yang bener dia tok. Padahal baru datang. Iya sih. Dan itu nggak cuma sekarang, dari dulu sudah begitu. Betul nggak? Nah, ini berpotensi merusak kesatuan. Ketika suami istri sudah memandang dari yang buruk, ini sudah merusak kesatuan. Makanya ketika saya berikan katekisasi pranikah, salah satu yang dibahas dalam katekisasi pranikah adalah bicara tentang komunikasi di dalam pernikahan. Kalau sudah marah, hindari komunikasi-komunikasi yang menyudutkan. Apa itu contoh menyudutkan? Contohnya begini, ketika suami, katakanlah suami itu jemput terlambat, contoh ya, jemput terlambat, suami jemput terlambat, istri marahnya begini, kamu tuh nggak pernah datang tepat waktu. Saya mau tanya sih, apa yang tenan orang tahu belas makan tepat waktu? Ya oke lah, dia terlambat, sering terlambat, oke. Tapi apakah betul dia tidak pernah datang tepat waktu? Pernah nggak sih? Ya mesti pernah lah, betul nggak? Seorang ibu yang marah kepada anaknya, kamu itu loh nggak pernah dengerin mama. Loh, emangnya nggak pernah? Ya oke lah, sekali dua kali nggak dengerin, tapi kan yang lain bagaimana? Setuju nggak? Ya, jangan kita mengeneralisir sehingga dibilang nggak pernah, selalu, semua. Itu bicara tentang mata adalah pelita tubuh. Kalau kita sudah berkata semua, kita sudah berkata selalu, berarti kita ada di posisi lalat. Ya. Kenapa? Padahal anakmu juga pernah nurut loh, anakmu juga pernah baik. Tapi yang aku bilang, kamu tuh selalu membantah mama. Padahal belum tentu. Mungkin yang dibantah hanya 2-3 perintah. Jadi yang pertama adalah sadarilah bahwa keluarga kita ini memang gak sempurna. Setiap pribadi gak sempurna. Baik itu orang tua maupun anak gak sempurna. Suami, istri gak sempurna. Sehingga jangan pernah kita memakai kacamata lalat. Tapi kan biyen iki bojoku ngono, Pak. Kan biyen iki ya wis ngono kuwi nek pas wayahe masang togel mesti gitu. Ya, wis dikandani bolak-balik ya mesti ngono. Ya to wis kalah puluhan juta ya masang meneh. Piye iki Pak Pendeta? Ya. Ya saya hanya bilang engkau masih bisa berdoa, betul? Ya. Engkau masih bisa berdoa. Bukankah selama kita masih hidup masih ada kesempatan? Apa maksudnya kesempatan? Tidak hanya kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tetapi engkau hidup, engkau masih punya kesempatan untuk bertobat. Amin. Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus disalib,
dia masih punya kesempatan bertobat, dan dia pakai itu di detik-detik terakhir. Ya. Kalau dia sudah mati duluan, kesempatan itu hilang. Jadi kalau mau bilang, aduh anakku itu, waduh begini, didoain susah, stop, belum selesai. Tuhan belum selesai dengan anakmu. Tuhan belum selesai dengan pasanganmu. Tuhan belum selesai dengan orang tuamu. Sabar. Sampai kapan? Ingat, hidup adalah kesempatan. Sampai Tuhan memanggil, ya sudah, kesempatannya habis. Selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah. Yang kedua coba kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini bicara tentang Menara Babel ya, Menara Babel. Nah, kita baca ya. Daripada ngantuk, saya baca ayat pertama, teman-teman ayat yang kedua, balik lagi ke saya ayat ketiga dan seterusnya ya. Sampai ayat yang ke-8 ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Amin ya. Oke, memang dalam konteks Menara Babel ada perdebatan ya, kenapa manusia yang bersatu malah nggak boleh sama Tuhan ya. Ya kan konsepnya mereka bersatu loh. Mereka bersatu, bahkan Tuhan bilang bahwa sejak saat ini kalau mereka merancangkan apapun tidak akan ada yang tidak terjadi. Mantap. Itu kekuatan dari persatuan. Ya. Tapi kenapa Tuhan orang-orangannya itu memang ada di ayat 4 ya? Karena mereka mencari nama mereka sendiri, artinya mereka sombong ya. Yang kedua, mereka tidak mau berpencar, sedangkan Tuhan suruh mereka penuhilah bumi ya. Tapi mereka nggak mau, kita mau dempet-dempetan gitu ya. Kita bikin menara supaya nggak ada yang kesasar, semua ngumpul. Padahal Tuhan ingin mereka penuhi bumi ya. Jadi kurang lebih itu prolog saja ya. Tapi yang menarik yang dikatakan di sini, apa yang Tuhan buat untuk mengacau balaukan mereka? Bahasa Tuhan pakai untuk mengacau balaukan mereka. Artinya rupanya bahasa ini menjadi pemersatu. Karena sejak ayat pertama pun ditulis bahwa mereka satu bahasa, satu logat.
Indonesia bisa ada Sumpah Pemuda, kita berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi maaf, logat kita beda-beda. Seperti yang biasa dijadikan bahan bulian Mas Firman, ya kan? Bapak, apa kabar Bapak? Itu logat khusus, ya toh. Kita nggak jumpai itu di Wonosobo, nggak ada itu, ya. Itu kita nggak jumpai di Boyolali, nggak ada, ya. Walaupun Steve sudah 7 tahun di Jawa, logat itu nggak bisa hilang. Adik-adik yang dari Kalimantan juga pasti punya logat sendiri, ya, yang tentu berbeda ketika Anda pergi ke pasar. Walaupun Anda pakai bahasa Indonesia, yang jual tahu engkau bukan orang Jawa. Betul? Betul. Padahal udah berapa tahun di Jawa? Berapa? 5 tahun? 3 tahun, ya. Udah keselak gudeg berapa kali, ya, udah banyak. Tapi logat gak berubah, ya. Tapi yang luar biasa, zaman Babel, Menara Babel, satu bahasa, satu logat. Tapi yang menarik itu yang dibuat Tuhan, yang dikacau balaukan Tuhan dan membuat mereka terpecah, terserak ke seluruh bumi. Berarti bahasa itu penting. Bahkan kalau kita melihat di Perjanjian Baru, ada satu bahasa universal yang dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahasa lidah, bahasa roh. Coba perhatikan, di Babel Tuhan mengacau balaukan bahasa, tapi di akhir zaman, di Perjanjian Baru, di masa kasih karunia, Tuhan bentuk satu bahasa yang memang apa ya, kalau buat saya itu apa, dilambangkan dengan bahasa roh. Tetapi intinya dua hal tadi bicara bahasa. Apa yang membuat perpecahan adalah saling tidak pengertian. Jadi pengertian itu hilang. Bahasa bicara tentang pengertian, mengerti satu dengan yang lain. Engkau bisa bahasa roh kayak apapun, kalau engkau gak bisa mengerti orang lain, nol. Ya. Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Getsemani, 3 murid disuruh berdoa di luar. Berjaga-jaga dan berdoa bersamaku. Setelah doa di Getsemani keluar, 3 orang tadi ngapain? Tidur. Dibangunin sama Tuhan. Bangun, berdoalah dan berjaga-jagalah. Tuhan balik lagi, berdoa lagi, balik lagi ke murid-murid, tidur lagi. Sampai di akhir Tuhan bilang, tidurlah. Tidurlah, tadinya suruh bangun, tapi di akhir Tuhan bilang tidurlah. Kenapa? Ya Tuhan mengertilah, ya, mengerti. Ya sudah, kalau nggak kuat, ya sudah. Kalau nggak bisa, ya sudah. Tuhan Yesus mengerti. Sebelum mereka datang ke Getsemani, mereka ngapain? Perjamuan terakhir, Last Supper, betul ya? Perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah itu makan daging, makan roti, minum anggur. Makan roti, minum anggur, makan daging, plus malam-malam sama dengan ngantuk. Ada di sini yang pernah makan padang? Maksudnya mantap. Habis makan padang siang-siang jam 12 siang, apa yang terjadi? Ngantuk. Kalau Bu Harti bilang, aduh, berdoa bersama Bu Harti. Saya Bu, saya baru makan padang dan ini jam 1 siang. Ini waktu yang tepat untuk bubuk.
barusan minum anggur, barusan makan kenyang. Ya, Tuhan Yesus mengerti mereka. Ya. Ketika Petrus ditanya, "Hai Petrus, anak Yona, apakah engkau mengasihi aku?" Memang ada 3, tapi kasihnya itu berbeda ya. Apakah engkau agape? Agape itu kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak bersyarat. Apakah engkau agape, Petrus? Petrus ngerti dia nggak mungkin agape dengan Tuhan. Dia jawab, "Aku filia, Tuhan." Kasih persahabatan. Aku mengasihimu Tuhan, tapi aku nggak bisa mengasihimu seperti engkau mengasihiku. Aku filia, Tuhan. Yesus tanya lagi, "Petrus, apakah engkau agape?" Petrus bilang lagi, "Aku filia, Tuhan." Yang menarik, kemudian Tuhan bertanya, "Petrus, apakah engkau filia?" Tuhan turunkan agape, filia. "Petrus, apakah engkau filia?" Petrus jawab, "Aku filia, Tuhan, dan engkau tahu segala sesuatu." Tuhan nggak orang yang sakdek-saknyek gitu, maksud saya. Kita harus juga aplikasikan itu dalam sebuah keluarga. Kita harus mengerti, harus ada pengertian. Dan yang paling sering didengar di dalam konflik keluarga adalah apa? "Ayahku nggak pernah ngertiin gue, istriku nggak pernah ngertiin aku, anak-anakku nggak pernah ngertiin bapaknya." Betul kan? Yang sering kita dengar begitu ya. Cuma saya mau bilang, contoh tadi Yesus dengan murid-murid atau Yesus yang coba mengerti. Pasti yang mau mengerti, yang mencoba mengerti, yang belajar mengerti, ya sing gede. Makanya ada yang berkata, sing waras ngalah. Kalau saya ngomong sama Feli dia, saya ngomong sama Feli. Saya ngomong dan bahasa saya terlalu sulit untuk Feli. Apakah saya bilang, "Bu Becorone, Feli harus mengerti saya"? Begitu? Ya, begitu? Ya? Apakah saya harus tekan Feli, kamu harus mengerti aku? Ya, jangan begitu. Kita yang harus mengerti Feli. Saya yang harus menurunkan bahasa saya nggak terlalu tinggi sehingga Feli mengerti. Sama seperti Yesus tadi, ketika Yesus bilang agape, Petrus bilang filia. Tuntutan Yesus memang agape, tapi oke lah, engkau baru bisa filia, itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan menurunkan standar, tidak. Tapi oke lah, saya mengerti. Kamu belum bisa agape, oke, kamu filia. Tapi dulu Petrus bilang, "Tuhan, kau mengerti segala sesuatu." Tuhan tahu ke depan nanti Petrus bisa mencapai agape. Ya, karena itu dia disalib untuk Tuhan. Bahkan gak disalib biasa, Petrus disalib terbalik. Tapi inti poinnya, seringkali kita berkata, "Ayahku gak mau ngertiin aku." Mungkin hari-hari ini Marcel berkata, "Aku gak pernah ngertiin aku. Aku kan pengennya game. Aku kan pengennya main gitu. Aku kan pengennya itu. Bapak gak pernah ngertiin aku." Stop dengan kata-kata seperti itu, kita balik. Apakah kita pernah belajar untuk mengerti orang lain? Kalau kau cuma minta dimengerti, kau minta dimengerti, kau diminta dimengerti, maka perpecahan akan terjadi. Semua orang akan menuntut untuk dimengerti.
Jangan seperti itu, tapi bicaralah, berpikirlah, aku mau mengerti tentang anak-anak. Aku mau mengerti tentang jalan pikiran orang tuaku. Aku mau mengerti tentang jalan pikiran pasanganku. Jangan menuntut dia mengerti engkau, tapi mulailah belajar atau mengerti dia. Kenapa sih anakku tuh sering pulang malam? Apa dia nggak ngerti mamanya itu sih? Dibalik, coba Anda pikir, anakmu kok selalu pulang malam? Coba pahami, kenapa sih? Selami, kenapa sih problemnya? Ada apa sih? Apa yang dikerjakan di luar? Betul nggak? Gak hanya menuntut untuk dimengerti, tetapi yang jauh lebih penting, apakah engkau mau mengerti orang lain? Ini bicara tentang hikmah dan pengertian. Masih ingat Amsal bicara bahwa rumah tangga dibangun atas hikmah dan pengertian. Ya ini hikmah dan pengertian. Bukan untuk dimengerti, tapi untuk mengerti. Ketika engkau belajar, ini tadi kan belajar ya, maka engkau akan jadi pribadi yang semakin berhikmat dan semakin berpengertian. Tapi ketika engkau stop belajar, di saat itulah engkau akan jatuh. Albert Einstein berkata bahwa hidup ini seperti naik sepeda. Kalau kau berhenti, maka kau akan jatuh. Ya, naik sepeda, berhenti, jatuh. Harus terus, dan terus. Ada yang tahu, karate, tahu ya? Karate itu, saya tuh selalu lupa dengan nama-nama orang, maafkan. Ada seorang pendiri karate, dan dia juga yang mengatur kalau karate itu pertama kali masuk ya sabuk apa warnanya? Sabuk? Nggak tahu, nggak pernah karate. Jadi pertama kali masuk itu sabuk putih. Nanti naik, paling mantep, paling jos sabuk, bukan sabuk kulit, sabuk hitam. Ya, ini Mas Firman pasti tahu lah ya, Mas Firman ini juga ya. Jadi pertama kali sabuk putih, kemudian nanti ada sabuk. Saya lupa juga mukanya, tapi ada yang kuning lah, ada yang hijau lah. Pokoknya intinya paling top itu sabuk hitam. Dan setiap naik kelas itu ada ujiannya, ya. Nah, yang menarik, ternyata pendiri karate ini sampai akhir hidupnya dia pakai sabuk putih. Dia masternya loh. Dia gurunya yang pertama kali mengajarkan. Kalau ajarannya si Somo Febri Bincung Somo sini Ipen itu, nah ini Ipennya lagi gitu lah. Saya lupa namanya siapa. Supriyanto kalau nggak salah namanya ya. Saya lupa ya. Ya, nah ini yang mengajarkan karate ini yang pertama kali itu mesti masternya loh. Yang paling handal loh. Ternyata dia sampai akhir hidupnya ketika dia latihan, dia melatih murid-muridnya, dia pakai sabuk putih. Ditanya sama orang, kenapa sampai sekarang pakai sabuk putih? Bukannya engkau sudah hitamnya hitam, gitu kan? Hitam banget, oh enggak, bulunya bulu, ya kan? Dia bilang, saya tidak mau berhenti belajar. Kalau saya pakai sabuk hitam, saya merasa saya sudah paling atas, saya lupa belajar. Maka itu saya pakai sabuk putih supaya saya tidak lupa belajar. Ada satu lagi cerita, ini orang Indonesia, namanya pasti kenal kalau ini, namanya Ciputra. Ya, namanya Ciputra. Beliau sudah meninggal kalau nggak salah, ya, beberapa tahun yang lalu, ya. Beliau ini punya proyek untuk mendesain banyak perumahan, banyak gedung-gedung luar biasa.
Di dalam biografinya dia pernah ditanya oleh seorang wartawan. Dia bilang ditanya begini, Pak Ciputra, karya apa yang paling luar biasa yang pernah Anda buat? Gedung apa atau perumahan apa atau karya apa yang pernah Anda buat yang paling luar biasa? Anda tahu jawaban Ciputra? Dia bilang, yang paling luar biasa dari yang saya ciptakan nanti. Maksudnya nanti, belum, nanti. Loh, enggak yang sudah ini Pak Ciputra, belum. Ini yang sudah ini belum karya saya yang luar biasa. Karya saya yang luar biasa nanti. Belum terwujud, nanti. Dia mau bilang bahwa apa yang sudah di belakang kita memang baik, tapi yang di depan kita harus lebih baik. Ya, apa yang ada di belakang mungkin itu baik, tapi yang di depan harus lebih baik. Kalau dulu engkau mengerti tentang suamimu, mengerti tentang istrimu, bisa mengerti tentang anak-anakmu dulu. Ya dulu Pak Pendeta, sekarang anaknya tuh nakal, sekarang suami saya nakal, sekarang istri saya gak karu-karuan. Ingat, berhenti belajar, engkau akan jatuh. Kalau dulu engkau bisa mengerti mereka, kenapa sekarang gak bisa? Kenapa besok ke depan harusnya tambah bisa? Betul kan? Hikmat dan pengertian harus bertambah. Jangan cuma umur yang nambah, tapi hikmat dan pengertian juga bertambah. Supaya apa? Supaya keluarga yang kita miliki semakin kuat. Semakin kuat. Kalau hanya ingin dimengerti, semua orang juga bisa. Tapi belajarlah untuk mengerti. Kenapa sih saudara kita dalam satu gereja berbuat seperti ini? Kenapa sih ketemu saya kok langsung melengos? Melengos langsung. Oh ternyata kita pakai minyak kayu putih dan dia nggak suka baunya. Oh, bisa jadi tuh, bisa jadi ya. Cuman karena kita sudah emosi, kurang ajar, ngajari ibu ya, ya mengerti ya. Bahkan kemarin saya itu ketemu Mas Firman lagi. Saya itu dibilang, aduh Pak Pendeta, potongan rambutnya kok kayak pemimpin Korea Utara ya. Coba bayangin, itu madeg loh, itu madeg gitu. Cuman saya mau mencoba mengerti yang ngomong ini Mas Firman, ya wes lah itu. Padahal ini sih udah potong rambut udah berpikir 1000 kali nih ya. Udah capek-capek potong rambut, Mas Firman komennya kayak apa? Kim Jong Il. Ya Tuhan, alhamdulillah. Tapi sekali lagi, kalau kita mau dimengerti, ya tentunya semua bisa. Tapi mulailah kita mau mengerti. Ada banyak teman-teman kita yang unik-unik, dan belajarlah untuk mengerti mereka. Dan pasti ketika kita memberi, kita pun diberi. Ketika kita mau mengerti orang lain pun mau mengerti kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk gereja kita selama sepekan. Untuk nanti sore ada ibadah yang kedua, pujian oleh Bapak Pundoro, oleh Saudari Adina, Saudari Bernike, LCD oleh Saudari Ina, firman Tuhan sampaikan kembali oleh Pendeta Samuel Priutomo, sedangkan musik oleh Saudara Dian, Saudara Stephen, dan Bapak Eko. Untuk minggu depan silahkan saudara lihat di dalam warta grup WA yang ada, grup gereja kita. Selanjutnya untuk acara sepekan, baik Joy Kingdom atau Genji diliburkan. Untuk hari Selasa ada persekutuan doa malam dimulai pukul 18.30,
petugasnya oleh Ibu Paulina. Sedangkan hari Rabu persekutuan wanita secara online firman Tuhan oleh Ibu Novita. Hari Kamis persekutuan pria Kristen secara online petugasnya oleh Bapak Punggono. KPK juga secara online firman Tuhan akan disampaikan oleh Diakan Suharti. Kemudian untuk hari Sabtu pukul 9 ada persekutuan doa pagi secara offline firman Tuhan oleh Diakan Febe Kristiana. Kemudian kita menginjak ke laporan keuangan. Laporan keuangan perpuluhan Minggu 15 November 2020 mengalami saldo sebesar Rp21.745.000. Laporan keuangan untuk hari baru mengalami saldo defisit sebesar Rp10.195.000. Ada persembahan syukur sebesar Rp700.000. Laporan pembangunan tahap ketiga mengalami saldo sebesar Rp18.494.930. Mungkin itu pengumuman bagi saya. Terima kasih. Kami kembalikan.